Query lanjutan oleh Karina Firdausi Saifuddin, NRP 7411030043 dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom OCE. Tujuan pembelajaran: mengenal ekspresi skalar subquery, memahami korelasi subquery, penggunaan operator eksis dan non-eksis, penggunaan klausa with. Ekspresi skalar subquery. Ekspresi skalar subquery adalah sebuah subquery yang hanya mengembalikan nilai kolom dari satu baris. Skalar subquery dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi bagian dari decode dan case. Semua klausa select kecuali group by. Contoh skalar subquery dalam case ekspresi: when department ID, select department ID from department with location ID 1800. Berikut adalah subquery di dalam sebuah main query. Ekspresi skalar subquery. Contoh skalar subquery dalam klausa order by. Di dalam order by terdapat subquery select department name from department D, where E.department ID sama dengan D.department ID. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris, row by row. Setiap subquery dieksekusi sekali untuk setiap row baris dari outer query. Prosesnya sebagai berikut. Ambil baris dari outer query, jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris dan kandidat. Gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Bila sudah, kembali lagi ke baris outer query. Proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query, kemudian inner query yang dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris dari kandidat. Contoh sintak penulisan korelasi subquery, di mana ada outer dan dipanggil pada inner query dengan outer.expression2. Sintak di atas. Subquery mereferensi dari suatu kolom sebuah tabel dalam parent atau outer query. Penggunaan subquery. Contoh penggunaan korelasi subquery. Subquery untuk mendapatkan data dari semua data pegawai yang memiliki gaji lebih dari rata-rata gaji pada departemen tempat bekerja. Dengan where salary-nya, select average from salary from employees where department ID sama dengan outer the department ID. Setiap saat baris dari outer query diproses, maka inner query dievaluasi. 2. Menampilkan detail pegawai yang pernah berganti job pikirnya 2 kali. Misalnya dengan where 2 kurang dari sama dengan select count from job history where employee ID sama dengan e.employee ID. 3. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada suatu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti ini dimanakan dengan korelasi update. Dengan update tabel 1, tabel alias. Lakukan dinormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel untuk menyimpan nama departemen dengan outer tabel employees, add department name voucher to dengan isi 14. Kemudian, isi dari kolom nama departemen yang didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update employee E. 4. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete, dengan perintah delete from tabel 1 alias 1. Berikut contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris-baris dari tabel employee yang juga terdapat pada tabel employee history. Dengan delete from employee E, where employee ID from employee history, where employee's ID sama dengan E.employee ID. Operator eksis dan non-eksis. Operator eksis dan non-eksis digunakan untuk menguji keberadaan ada atau tidak dari baris dalam himpunan
dari hasil subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Berikut contoh penggunaan operator exists untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Where exists select from employee, manager ID, author, dan employee ID. Berikut tampilannya. Dan berikut ini contoh penggunaan operator not exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Dengan not exist, select X from employee department ID, department ID. Maka yang tidak memiliki adalah contracting. Penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam segment select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam tabel space temporer. Kepunyaan user, klausa with dapat meningkatkan performasi. Berikut contoh penggunaan klausa with yang digunakan untuk menampilkan nama departemen dan gaji total untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. With department cost, average cost, select from where, and order by. Berikut ketentuannya. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.